Kerincing berbincang, keruncung. Halo teman-teman sobat digital, pernah nggak sih kalian tuh dapat chat atau telepon dari nomor yang nggak kalian kenal? Padahal kalian tuh ngerasa kayak nggak pernah loh nyebar nomor kemana-mana gitu. Nah, kalau misalkan kalian pernah, selamat, kalian udah jadi salah satu korban dari pembocoran data versi LAS. Nah, teman-teman, perlu diketahui kalau misalkan data pribadi kita itu merupakan kunci dari kehidupan kita di dunia digital. Mulai dari nama, nomor telepon, nomor rekening, hingga alamat kita itu merupakan hal penting, teman-teman. Data menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau biasanya sih disebut UU PDP ya, teman-teman. Pada nomor 27 tahun 2022 itu dikatakan bahwa data pribadi merupakan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Sebenarnya pengertiannya sih sederhana ya, teman-teman, tapi sebenarnya itu cukup ngeri loh, karena kayak semua data kita tuh bisa dipakai untuk profiling sama orang lain, teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu nih contoh kasus aktualnya tuh seperti apa. Contoh kasus aktualnya itu yang pertama ada terjadinya kasus jual beli data sebanyak 1 juta data pelanggan di forum online, dan kebetulan ini terjadi di Indonesia, teman-teman. Sangat disayangkan, tapi hal itu terjadi ya memang karena cyber security di Indonesia tuh nggak sekuat itu. Yang kedua ada kasus bocornya data konsumen yang terjadi di e-commerce besar, dan itu terjadi di tahun 2022, di mana email dan nomor telepon konsumen itu tersebar kemana-mana, teman-teman. Yang ketiga itu ada kasus dalam bentuk telemarketing, teman-teman, di mana teman-teman bisa tiba-tiba ditelepon, mendapat tagihan atau lain sebagainya, dan mereka tuh tahu data pribadi teman-teman. Jadi seakan teman-teman tuh udah daftar sesuatu, padahal teman-teman ngerasa nggak pernah daftar hal tersebut. Ngomong-ngomong, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan tuh kita nggak selemah itu? Entah walaupun kita rakyat biasa, kita nggak selemah itu ya, teman-teman, karena kita punya power yang bisa dilindungi oleh undang-undang, yang lebih tepatnya mungkin pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Mungkin tahunnya terdengar lama ya, teman-teman, tapi masih bisa berlaku kok untuk beberapa kasus yang terjadi di zaman sekarang. Nah, undang-undang tersebut itu menegaskan bahwa kita sebagai konsumen itu punya hak. Hak utamanya adalah hak keselamatan, hak kenyamanan, dan hak keamanan. Kita tidak hanya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, teman-teman, kita juga dilindungi oleh undang-undang lainnya, yaitu Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi, di mana undang-undang ini menegaskan bahwa kita mempunyai 4 hak khusus dan utama. Apa aja sih hak kita yang tercantum dalam undang-undang tersebut? Yang pertama, hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi gimana sih data kita tuh bakal dipakai. Apakah dipakai untuk beli ayam geprek? Apakah dipakai untuk pinjol? Yang kedua, kita mempunyai hak untuk menyetujui atau menolak pemrosesan data. Kayak misal nih, kita harus mencantumkan nama, nick, dan lain sebagainya, tapi kita nggak setuju untuk mencantumkan nick. Itu kita punya hak, teman-teman, untuk menolak bahwa kita tuh nggak setuju untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah hak untuk menghapus data. Jadi kalau misalkan data kita udah nggak relevan nih, teman-teman, kita bisa kok, dan kita punya hak untuk menghapus data tersebut atau mungkin menggantinya, itu kita punya hak, teman-teman. Yang keempat adalah hak untuk menarik persetujuan kapan saja. Kayak misal nih, kita awalnya allow kalau misalkan password kita disimpan di suatu website gitu. Cuman kita udah nggak setuju nih, kita bisa narik persetujuan tersebut, teman-teman, dengan cara mungkin restart atau lain sebagainya. Jadi kalau misal nih ada aplikasi buat pencatatan harian aja, tapi dia minta kayak akses kontak mata gitu, akses Face ID, atau bahkan kayak mengakses daftar kontak di HP kita, itu tuh kayak nggak make sense aja, teman-teman. Jadi kita punya hak untuk menolak, teman-teman. Kalau misalkan dirasanya itu udah nggak bener, kok kayak gini, kok kayak gitu, harusnya kan nggak kayak gini, harusnya kan nggak kayak gitu, itu kita punya hak untuk menolak atau bahkan menuntut, teman-teman, kalau misalkan udah ke ranah yang berbahaya. Nah, selain kasus tadi yang utama-utama dan berat itu, ada juga beberapa kasus yang mungkin kekinian dan sekarang tuh sering banget terjadi, teman-teman. Yang pertama itu terjadinya kasus paket bodong.
Kenapa sih ada kasus paket bodong? Itu tuh terjadi karena kebocoran data yang terdapat pada si ekspedisi tersebut, teman-teman. Jadi kadang ada tiba-tiba link pengiriman dikirim ke kita, padahal kita nggak pesan paket, tapi paketnya datang ke rumah kita. Bingung kan siapa yang harus bayar? Nah, itu terjadi karena kebocoran data yang terjadi pada si ekspedisi tersebut, teman-teman. Yang kedua, ini hits banget dan sering terjadi ke orang-orang yang mungkin menggunakan pinjol. Jadi tuh kayak ketika mendaftar pinjol, si tempat pinjol itu bisa mengakses kontak yang ada di HP kita, teman-teman. Jadi kalau misalkan nih kalian pinjol terus kalian telat bayar, itu yang dihubungin gak cuman kalian. Kalau misalkan kalian gak bisa dihubungin, yang dihubungin siapa? Orang-orang yang ada di kontak kalian, teman-teman. Semuanya bakal dihubungin. Kalian kemana? Kalian tinggal di mana? Dicari tahu sampai seluk-beluk sampai kalian bisa bayar pinjol tersebut. Nah, oleh karena itu teman-teman gak usah pinjol ya. Apa aja sih yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk berperan kontribusi dalam perlindungan data pribadi? Menurut UU PDP dan UU PK, itu terdapat beberapa hal yang harus dipatuhi atau dilaksanakan oleh perusahaan, bukan hanya sekedar favor, tapi memang sudah kebijakan hukum dan ketentuan hukum yang harus dijalankan. Yang pertama, wajib minta kejelasan atas suatu persetujuan, teman-teman. Yang kedua, perusahaan itu nggak boleh mengumpulkan data yang nggak relevan untuk kebutuhan si aplikasi atau perusahaan tersebut, teman-teman. Yang ketiga, perusahaan punya peraturan dan kewajiban yang ketat terkait harus menjaga keamanan sistem atau cyber security-nya, biar nggak terjadi kebocoran data dan merugikan banyak orang. Selanjutnya ada di mana perusahaan jika terjadi suatu insiden itu wajib lapor dan nggak boleh memperjualbelikan data yang penting dan krusial terkait konsumen maupun data pribadi seseorang, teman-teman. Gimana sih kalau misalkan si perusahaan itu bandel? Ya pastinya sih ada sanksi administratif dan hingga pidana, teman-teman. Bahkan ada denda sampai miliaran loh. Di sini ada tips buat menghindari kebocoran data, teman-teman. Yang pertama itu kita harus mengecek izin dari aplikasi setelah kita install. Yang kedua itu kita harus mencari tahu terkait data kita tuh akan digunain untuk apa, teman-teman. Terus selanjutnya kita harus ngebuat password yang berbeda-beda untuk setiap aplikasi atau akun mungkin. Terus jangan asal klik link misterius yang kalian tuh nggak tahu sumbernya dari mana. Jangan asal klik, itu bisa ngehack HP kita atau komputer kita, teman-teman. So intinya data pribadi kita itu merupakan aset berharga. Jangan asal klik, jangan asal sembarangan kirim, dan jangan takut untuk bertanya jika tidak tahu, teman-teman. Kalau misalkan kalian suka konten edukasi seperti ini dan pembawaan seperti saya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and komen yang baik-baik ya, teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!